Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Kepala SD 8S1, Bapak Solikin SPD MSI, yang sangat kami hormati Bapak Ibu Guru SD 8S1. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan yang sudah kami share tadi. Pada kesempatan siang kali ini kita akan saling sharing berbagai pengalaman mengenai budaya positif. Ya, Bapak Ibu, kegiatan pada siang hari ini merupakan salah satu bagian tugas dari saya sebagai calon guru bendera angkatan 11, di mana kami ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang budaya positif ini terhadap rekan-rekan yang ada di sekolah dengan harapan budaya positif ini bisa menjadi budaya di sekolah kita ke depan. Pada kesempatan siang hari ini kami akan membagi kegiatan menjadi 4 sesi. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi, dan acara yang terakhir adalah tanya jawab singkat jika nanti diperlukan serta penutup. Supaya tidak terlalu lama Bapak Ibu, langsung saja kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Solikin SPD MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini insya Allah mungkin setengah ngantuk ya. Mungkin istirahat, waktunya istirahat, mungkin waktunya ngajar, mungkin ngajar yang dulu kelas siang. Jadi ini mohon maaf, ada beberapa program termasuk program bagian dari punyanya Pak Taufik sebagai calon guru bergerak. Ini tentunya kita sudah punya calon guru bergerak kita, dan hari ini Pak Taufik akan menyampaikan sebelumnya sudah mempunyai mengikuti program yang akan segera diimplementasikan di sekolah. Materi-materi yang beliau dapat itu tentunya tidak hanya materi untuk Pak Taufik, tetapi satu harus disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru. Maka hari ini adalah caranya adalah yaitu apa Bapak Ibu? Sosialisasi tentang budaya positif. Artinya Pak Taufik mendapatkan materi terkait CGP. Tentunya Pak Taufik punya tugas yang wajib dilaksanakan untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru, dan hari ini dilaksanakan. Tentunya untuk mendukung kesuksesan teman-teman yang mengikuti CGP terutama di angkatan 11 ini, tentunya tidak lepas dukungan dari panjenengan semua. Tentunya berharap teman-teman semuanya yang lainnya juga nanti bisa mengikuti dengan lancar, sukses, dan nantinya baik sebagai guru bergerak. Kan begitu ya Bapak Ibu? Jadi mohon waktunya ya Bapak Ibu hari ini. Sebelum nanti Pak Taufik melanjutkan, karena waktunya saya kira tidak perlu panjang atau ya, saya ingin seputar saja nanti saya dengar. Pak Taufik nanti bisa menjelaskan teman-teman secara luas apa yang dimaksud dengan budaya positif. Saya kira ini Bapak Ibu yang boleh disampaikan. Pak Taufik untuk selanjutnya
Monggo Pak Taufik dilanjutkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, kita ke acara inti, acara pemaparan materi tentang budaya positif. Ini sifatnya sharing, kita nanti bisa diskusi juga di sesi berikutnya Bapak Ibu. Mohon izin untuk memulai. Seperti yang saya sampaikan tadi di undangan bahwa kegiatan kita yang hari ini adalah diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif terdiri dari beberapa konsep inti, antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari konsep yang pertama Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar. Ini mungkin panjenengan sadari atau tidak, bahwa di kurikulum Merdeka ini sebenarnya terjadi perubahan paradigma pembelajaran Bapak Ibu. Perubahan paradigma pembelajaran adalah pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Ini merupakan ciri utama dari kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Bahkan sampai ada istilah menghamba kepada murid. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Menghamba di sini bukan dalam artian kita seperti hamba dalam arti sebenarnya Bapak Ibu. Menghamba itu segala sesuatu pembelajaran yang kita lakukan orientasinya adalah murid. Oke, jadi orientasi pembelajaran kita adalah murid dan pembelajaran yang kita laksanakan harus berpihak kepada murid seperti itu. Di sini Bapak Ibu ada tabel perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama mungkin bisa kita renungi bersama Bapak Ibu. Mungkin kita itu sempat berpikir bahwa semua anak itu sama. Oke. Padahal sebenarnya setiap anak itu berbeda. Makanya perlu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, namun di teori kontrol yang harus kita ubah bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian paradigma lama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di paradigma yang baru kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di paradigma yang baru semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku yang buruk. Di paradigma lama orang lain bisa mengontrol saya. Di paradigma yang baru hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di paradigma yang lama saya bisa mengontrol orang lain. Di paradigma yang baru Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di paradigma yang lama pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk dan itu tidak berhasil, biasanya kita ikuti dengan pemaksaan. Tapi di paradigma yang baru, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada pemaksaan, tapi dengan membuat konsensus untuk membuat pilihan-pilihan yang baru. Di paradigma lama model berpikirnya itu menang kalah, sedangkan di paradigma yang baru model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Mungkin kita mulai dari ini dulu Bapak Ibu tentang perubahan paradigma yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran atau pendidikan.
Jadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa merasakan dan Bapak Ibu mungkin bisa menyadari bahwa perubahan itu apa ya, selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Oke, bahwa perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Jadi kita yang harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya, disiplin positif. Tadi ada beberapa konsep inti. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang timbul dari motivasi internal. Disiplin di sini mengarah kepada disiplin diri. Jadi disiplin itu muncul dari dalam atau internal atau dari siswa itu sendiri, yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai, bukan karena paksaan. Ini yang sedang saat ini saya usahakan terhadap anak-anak di kelas saya, karena menurut saya ini merupakan bagian yang sangat dasar tentang penumbuhan disiplin diri. Seperti itu, memang tidak gampang Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi, kita mengontrol atau menguasai orang lain itu tidak mudah, tapi kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan karakter anak-anak, sehingga nanti anak-anak itu bisa menyadari bahwa hal baik yang mereka lakukan itu akan kembali kepada mereka. Kalau semuanya sudah diawali dari kesadaran, baik ada atau tidak ada guru, siswa akan bisa menguasai dirinya. Karena anak-anak sudah menyadari bahwa perbuatan yang baik ataupun yang buruk itu pasti akan kembali kepada mereka sendiri. Guru senantiasa menumbuh kembangkan, bukan memaksakan ya Bapak Ibu, menumbuh kembangkan motivasi internal atau intrinsik murid terhadap disiplin diri. Bagaimana murid-murid ini bisa tumbuh disiplin dirinya atau disiplin dari dalam dirinya, seperti itu. Tugas kita adalah menumbuh kembangkannya, bukan dengan memaksanya. Konsep yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Jadi perilaku manusia itu pada dasarnya didasari oleh 3 ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk memperoleh imbalan atau penghargaan. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi eksternal atau dorongan dari luar. Jadi anak-anak berbuat sesuatu karena menghindari hukuman atau ingin memperoleh penghargaan, itu merupakan motivasi eksternal. Murid melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman dan mendapat penghargaan. Guru harus berusaha untuk menumbuhkan motivasi internal yang ketiga, di mana murid melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Jadi murid itu dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu itu untuk dirinya sendiri, seperti itu. Bukan karena takut dihukum atau bukan ingin mendapat pujian atau penghargaan. Itu motivasi yang ketiga, motivasi internal. Selanjutnya Bapak Ibu, ini mungkin sering kita dengar atau mungkin kita lakukan tentang hukuman dan penghargaan. Tadi yang pertama, motivasi manusia itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapat penghargaan. Pada suatu titik, sebenarnya 2 hal ini Bapak Ibu sama-sama berdampak negatif. 2 hal ini mungkin Bapak Ibu sempat berpikir, oh ternyata dengan memberi penghargaan itu membuat anak-anak termotivasi.
pada suatu titiknya nanti, ya pada suatu titik keduanya ini sama-sama berdampak negatif. Mengapa? Karena dua-duanya ini adalah dorongan eksternal tadi, bukan kesadaran dari diri siswa. Ciri hukuman yang pertama, hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misal ada anak-anak memukul temannya, gurunya emosi, kemudian kamu keluar, kamu bersihkan kamar mandi, atau kamu menyapu lapangan. Itu namanya hukuman, biasanya sifatnya itu tiba-tiba dan tidak terencana. Ya, jadi anak-anak itu hanya bisa menerima saja. Anak-anak tidak dilibatkan. Kemudian ada istilah dihukum oleh penghargaan. Di sini ada suatu kalimat Bapak Ibu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi penghargaan ini Bapak Ibu, kalau semuanya kita iming-imingi dengan penghargaan, sebenarnya kita sendiri itu sudah tidak yakin bahwa tanpa penghargaan murid kita ini bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi harus selalu didorong dengan adanya penghargaan tanpa adanya kesadaran diri. Itu yang disebut dihukum oleh penghargaan. Jadi anak-anak itu akan terbiasa atau terbentuk pola pikir mereka itu akan berbuat sesuatu jika ada penghargaannya, jika ada imbalannya. Dan pola pikir seperti itu sebenarnya sangat negatif bagi tumbuh kembang anak-anak. Seperti itu. Ya sama saja dengan memberi hukuman hanya dalam bentuk yang berbeda, tapi dampak negatifnya sama. Seperti itu. Tentang penghargaan Bapak Ibu, tentang penghargaan, yang pertama, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Ya, tadi misalnya bagi anak yang tidak memperoleh penghargaan itu, dia akan merasa putus asa atau menyerah. Dia akan diam di situ, tidak akan melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Ya, penghargaan itu juga pasti akan menimbulkan rasa iri atau rasa tidak senang bagi anak yang tidak memperoleh penghargaan itu. Jika seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, semuanya itu harus ada penghargaannya. Ya. Yang ketiga, penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Maksudnya di sini ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak dengan imbalan atau penghargaan, maka yang mereka pikirkan itu adalah apa tentang penghargaan yang akan mereka dapat, bukan tentang apa yang akan mereka lakukan. Seperti itu. Yang keempat, penghargaan itu sebenarnya menghukum. Penghargaan itu sebenarnya menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Atau mungkin juara harapan 1, misalnya seperti itu. Ya, juara harapan 1 itu sebenarnya hukuman Bapak Ibu. Orang yang memperoleh juara harapan 1 itu sebenarnya orang yang paling berharap untuk menjadi juara 1. Oke. Sebenarnya itu menghukum, makanya di sini diberi tanda petik. Sebenarnya penghargaan itu kadang menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman pada suatu titik itu sebenarnya hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Seperti itu. Kalau penghargaan dan hukuman ini memiliki dampak negatif, motivasi apa yang harus kita tumbuh kembangkan terhadap anak-anak? Kembali motivasi yang ketiga Bapak Ibu, yaitu
melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena mereka menghargai diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika saya berbuat ini, saya akan menjadi begini. Jika saya berbuat seperti ini, saya akan menjadi begini. Jadi anak-anak itu sudah memiliki nilai yang mereka percaya, sehingga mereka melakukan sesuatu untuk sebenarnya menghargai diri mereka sendiri, bukan untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan. Hal ini Bapak Ibu yang harus kita tumbuh kembangkan. Tentunya hal ini tidak mudah. Saya sendiri sudah dalam beberapa kesempatan mencoba ini, sangat tidak mudah Bapak Ibu, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya mungkin, yang penting kita niatkan dengan tulus. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu sebenarnya memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Bahkan ketika anak-anak berbuat salah atau melanggar, sebenarnya mereka itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima adalah penguasaan. Misalnya begini Bapak Ibu, ya, di suatu ketika ada anak yang lapor, Pak, bekal saya diambil oleh si A. Kemudian panjenengan panggil si A, mengapa kamu mengambil bekal si B, nak? Kemudian si A menjawab, saya lapar Pak, saya tidak membawa bekal dari rumah. Jadi mereka itu melakukan hal seperti itu sebenarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bahkan ketika anak itu berbuat salah atau melanggar, sebenarnya mereka itu hanya ingin memenuhi kebutuhan mereka. Kita yang bertugas untuk mencari tahu mengapa siswa melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar atau tindakan yang kita anggap salah. Oke. Tapi bukan dalam rangka menghukumnya Bapak Ibu, bukan dalam rangka menghukumnya. Kemudian posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru. Yang pertama, ini mungkin kembali ke pribadi kita masing-masing, bertindak sebagai penghukum. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah atau melanggar, langsung hukuman. Itu namanya posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita ngomeli si anak sampai dia merasa dia orang yang paling salah. Kamu ini gini, kamu ini gini. Seperti itu. Kemudian ada guru yang mengambil posisi sebagai teman. Ada juga guru yang mengambil posisi sebagai pemantau. Ada juga guru yang mengambil posisi sebagai manajer. Posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah merupakan identitas gagal dan perilaku kontrol yang negatif. Oke Bapak Ibu, jadi posisi kontrol yang nomor 1 dan 2 ini disebut dengan identitas gagal atau perilaku kontrol yang negatif. Sedangkan posisi teman pemantau merupakan identitas sukses dan perilaku kontrol positif. Sedangkan posisi manajer merupakan identitas sukses dan kontrol diri, di mana guru melakukan sesuatu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapkan oleh murid. Seperti itu. Oke. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah ini pasti merupakan bagian yang sudah Bapak Ibu lakukan bersama, guys. Guru berupaya untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati oleh guru dan murid.
keyakinan kelas atau sekolah ini merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan bersama di lingkungan kelas dan sekolah. Kemudian budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Guru berperan sebagai manajer tadi dalam 5 posisi kontrol dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Dimana ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang melibatkan siswa, kita tidak akan langsung menyalahkan, kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita mengetahui lebih dalam mengenai penyebab anak itu melakukan tindakan. Misalnya dengan berkata bahwa berbuat salah itu sebenarnya wajar, semua manusia pasti melakukan kesalahan. Mungkin itu namanya menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, bahwa tindakan yang mereka lakukan walaupun itu salah, tetap kita validasi. Sebenarnya kamu bisa saja berbuat lebih buruk dari itu. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu kita akan menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa, kemudian keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kemudian dari situ kita akan mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa merasa siswa itu dihukum. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Siswa bertanggung jawab dan menemukan solusi tanpa merasa siswa tersebut dihukum. Itu namanya segitiga restitusi. Mungkin ini pembahasan atau materi tentang budaya positif, Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari beberapa konsep inti saya masih mencoba menumbuh kembangkan dan menerapkan yang pertama tadi, yaitu tentang disiplin positif atau disiplin diri, di mana saya berusaha, Bapak Ibu, menumbuhkan pengertian dan pemahaman dari anak-anak saya bahwa disiplin positif itu sangat baik dan itu harus tumbuh dari diri mereka sendiri, seperti itu. Mungkin acara selanjutnya sebelum ke penutupan adalah tanya jawab singkat jika diperlukan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Oke, monggo silakan Ustaz. Mau atau malah mahkamah? Ketika beberapa teori menyampaikan hal semacam itu, tapi nanti di lapangan itu pun juga sangat berbeda. Nah, andai kata nanti itu ada anak yang ini arahnya negatif, yang dapat merugikan diri sendiri dan kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan. Contoh begini, kemarin saya ada laporan dari muridnya Bu Ani, bahkan anaknya sendiri itu, temannya itu ngomong sama saya, ini mohon maaf ya, apa ini ya, bahkan satu lapor ke saya, Pak, ini Pak, nama si ini Pak, bawa lagi Pak, dan sebagainya. Kemudian dia sendiri loh, kamu juga bawa, enggak Pak, kalau saya dulu bandar. Itu menyatakan dengan sebenarnya apa sih, Mas? Nah, terus kalau kita tadi itu dilarang untuk menjustis ya secara negatif, kemudian tindakan yang bagaimana yang harus kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya mencoba menjawab dengan kapasitas saya saja seperti itu. Ketika mungkin kita menghadapi banyak hal atau permasalahan yang terjadi di kegiatan kita selama di sekolah, sebenarnya gini, Bapak Ibu, budaya positif ini bukan menjadi tanggung jawab pribadi atau personal, tapi ini sebenarnya merupakan tanggung jawab kita bersama
Makanya diperlukan kolaborasi, komunikasi dan kerja sama yang kuat dari semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah mungkin, guru, kemudian tenaga kependidikan, murid, bahkan wali murid, seperti itu. Jadi ini bukan tugas kita secara personal. Ketika kita menghadapi menemukan masalah yang menurut kita berat dan memiliki potensi pelanggaran yang sangat besar seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, mungkin salah satunya kita berkoordinasi, salah satunya mungkin yang bisa kita tuju adalah tim dari kesiswaan Pak Ari. Jadi ketika ada masalah, kalau memang kita bisa menangani itu dengan baik sendiri gak apa-apa, tapi kalau semisal itu membutuhkan kolaborasi, itu juga merupakan bagian dari budaya positif kita, bahwa sekolah ini bukan tanggung jawab kita secara personal, bahkan murid-murid kita juga itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita secara personal. Ya, kita juga perlu kolaborasi, misal dengan guru mapelnya, dengan orang tuanya, atau dengan pelatih ekstra dan lain-lain, seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan, yang pertama kita harus tahu dulu duduk perkara dari permasalahan dan alasan anak itu melakukan tindakan tersebut. Kemudian baru kita carikan solusi itu bersama-sama beserta anaknya, terutama mungkin bisa minta bantuan dari tim kesiswaan karena di sekolah dasar itu tidak ada BK Pak Adi. Oke, seperti itu. Makanya kolaborasi, komunikasi dan kerjasama kita itu penting sekali. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang lain, dipersilakan Bapak Ibu. Sampun nggih. Oke. Pada intinya begini Bapak Ibu, semua itu kembali ke tugas kita sebenarnya sebagai pendidik, di mana kita sebagai pendidik itu memiliki kewajiban untuk menuntut anak-anak kita tumbuh kembang sesuai kodrat alam dan zamannya, dengan harapan anak-anak kita ke depan di masa yang akan datang bisa memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, seperti itu. Sampun nggih? Ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas waktu dan perhatian serta kerjasamanya. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi tentang budaya positif tadi banyak kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.